Baik, saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Pengangguran wajar terjadi di negara berkembang karena setiap hari pasti ada orang kehilangan atau keluar dari pekerjaannya. Namun, bila jumlah pengangguran di suatu negara tinggi, itu akan menjadi masalah. Hal tersebut menandakan bahwa penyerapan tenaga kerja di negara tersebut tidak maksimal, sebab jumlah lapangan kerja tidak mampu mengimbangi banyaknya jumlah tenaga kerja. Ada 3 penjelasan pengangguran. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian pengangguran adalah seorang dalam keadaan menganggur atau tidak melakukan apa-apa atau tidak bekerja. Yang kedua yaitu pengangguran secara umum merupakan orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang ketiga yaitu menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang tergolong dalam angkatan kerja, ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seperti yang sudah teman saya jelaskan mengenai tentang pengangguran, bahwa pengangguran adalah seorang angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana data pengangguran yang ada di Indonesia, tentu adanya peranan aktif dari pihak BPS atau Badan Pusat Statistik untuk mengetahui bagaimana kondisi pengangguran yang ada di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS melakukan survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas untuk mengetahui kondisi tersebut, yang mana dilakukan pada bulan Agustus setiap tahunnya. Untuk mengetahui data tersebut, tentu perlu ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak BPS. Ada 5 tahapan dalam mengumpulkan data pengangguran yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pemilihan sampel. Pemilihan sampel dilakukan oleh pihak BPS dengan memilih secara acak rumah tangga mana yang akan dia lakukan survei. Yang kedua adalah penyusunan kuesioner. Penyusunan kuesioner berupa pertanyaan-pertanyaan apa yang akan ditanyakan oleh pihak BPS kepada rumah tangga yang memang sudah dipilih. Misalnya dengan bagaimana status dari pekerjaan, bagaimana pendidikan terakhirnya, bagaimana tingkat pendapatannya, itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang memang ditanyakan oleh pihak BPS. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan oleh BPS secara langsung dengan cara mendatangi langsung rumah-rumah yang memang akan dilakukan survei. Dengan wawancara serentannya sebanyak 30 sampai 45 menit. Tahapan yang keempat adalah pengolahan data. Pengolahan data menjadi tahapan yang sangat penting oleh pihak BPS karena di sini pihak BPS melakukan analisis data mengenai pengolahan data tersebut, di mana data-data yang sudah dia dapatkan sebelumnya akan dilakukan analisis lebih lanjut oleh pihak BPS. Dan tahapan yang terakhir adalah publikasi. Tahapan publikasi dilakukan oleh BPS guna untuk bisa digunakan oleh masyarakat, agar masyarakat yang memang membutuhkan data tersebut bisa digunakan data tersebut yang sudah dilakukan beberapa tahapan-tahapan tadi oleh pihak BPS. Sekarang kita masuk ke data pengangguran yang ada di Indonesia. Bisa dilihat pada kurva tersebut dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Di mana pada tahun 2018 itu terjadi 5,34% tingkat pengangguran terbuka. Artinya dari 100 orang angkatan kerja, hanya 5,34 orang saja yang sedang menganggur. Hal ini itu perlu diketahui bahwa pada tahun sebelumnya, tahun 2017, itu terjadi penurunan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Yang pertama adalah adanya pemulihan ekonomi sebanyak 5,17%. Yang kedua adalah adanya peningkatan investasi asing sebanyak 95,6 miliar US dollar. Dan yang terakhir adalah adanya peningkatan lapangan pekerjaan sebanyak 1,2 juta tenaga kerja yang bisa direkrut oleh suatu perusahaan ataupun badan usaha. Lalu sekarang kita masuk ke tahun 2019, di mana bisa kita lihat pada kurva tersebut itu sebesar 5,28%. Artinya dari 100 orang angkatan kerja, hanya sebesar 5,28 orang saja yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan atau sedang menganggur. Di mana hal tersebut bisa kita lihat di kurva terjadi penurunan sebanyak 0,06% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena adanya pemulihan perekonomian sebesar 5,02%. Lalu adanya peningkatan investasi asing sebanyak 96,1 miliar US dollar. Lalu yang terakhir adalah adanya peningkatan lapangan pekerjaan sebanyak 1,0 juta tenaga kerja yang bisa direkrut oleh suatu perusahaan.
Sekarang kita masuk ke tahun 2020, di mana tingkat pengangguran terbuka yang ada di Indonesia itu sebanyak 7,07%. Artinya bahwa dari 100 orang angkatan kerja, hanya 7,07 orang saja yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang menganggur. Nah, bisa dilihat pada kurva tersebut bahwa terjadi peningkatan begitu tajam dibandingkan tahun 2019 sebanyak 1,79%. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Tentu bukan menjadi suatu rahasia lagi, karena pada tahun tersebut terjadi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis ekonomi di Indonesia. Bukan hanya Indonesia saja, bahkan dunia mengalami hal tersebut. Hal utama yang menjadi alasan adalah karena adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan berbagai perusahaan mengalami kebangkrutan karena pendapatan mereka itu kurang dan pengeluaran mereka cukup tinggi. Akibatnya terjadi PHK besar-besaran dan mengakibatkan pengangguran menjadi meningkat. Yang kedua adalah adanya pembatasan kegiatan perekonomian. Bukan hanya ekonomi saja, tapi bahkan seluruh sektor itu mengalami penurunan dan pembatasan. Akibatnya aktivitas produktivitasnya akan menurun. Dan yang ketiga adalah adanya daya beli masyarakat yang menurun karena permintaan masyarakat yang menurun. Karena dipengaruhi oleh dua faktor tadi, pengangguran, PHK. Hal inilah yang menjadikan suatu masyarakat menurunkan permintaannya karena mereka tidak mempunyai pendapatan. Sekarang kita masuk ke tahun 2021, di mana pada kurva tersebut tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 6,49%. Artinya dari 100 orang yang termasuk angkatan kerja, hanya 6,49 orang saja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Hal ini bisa kita lihat pada kurva tersebut terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 0,58%. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Tentu yang pertama adalah adanya pemulihan perekonomian kembali dengan melalui kebijakan perekonomian yang didukung oleh pemerintahan. Yang kedua adalah adanya peningkatan investasi asing sebanyak 28,5 miliar US dollar. Dan yang ketiga adalah adanya pembukaan lapangan kerja sebanyak 1, juta tenaga kerja yang bisa direkrut oleh suatu usaha ataupun perusahaan. Tentu ya di sini saya menekankan bahwa di zaman peralihan pada zaman COVID-19 tersebut, media online itu sangat aktif sekali, sehingga berbagai pembelanjaan seperti e-commerce, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya begitu meningkat tajam sekali. Tentu hal ini bisa mengakibatkan pembukaan lapangan kerja, sehingga hal inilah yang menjadi indikator mengapa terjadi penurunan pengangguran pada tahun 2021. Sekarang kita masuk ke tahun 2022, di mana bisa dilihat pada kurva itu sebesar 5,86%. Artinya dari 100 orang angkatan kerja, hanya 5,86 orang saja yang tidak bekerja. Dan bisa kita lihat pada kurva terjadi penurunan sebanyak 0,63%. Mengapa seperti bisa terjadi? Karena yang pertama adalah adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01%. Lalu adanya peningkatan investasi asing sebesar 31,2 miliar US dollar. Dan terakhir adalah adanya pembukaan lapangan pekerja sebanyak 1,0 juta tenaga kerja. Tentu hal ini akan menjadi indikator utama mengapa pada tahun tersebut terjadi penurunan peningkatan dari pengangguran yang ada di Indonesia. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara menghitung tingkat pengangguran di suatu negara, terutama di pengangguran terbuka. Jadi di sini bisa dilihat itu ada rumusnya, yaitu jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja lalu dikalikan dengan 100%. Sebagai contoh, jumlah pengangguran di suatu negara itu sebesar 10 juta, lalu angkatan kerjanya sebesar 50 juta. Maka berapakah tingkat pengangguran terbuka di suatu negara tersebut? Jelas sangat mudah sekali, tinggal kita masukkan saja rumusnya. Berarti itu 10 juta dibagi dengan 50 juta lalu kita kalikan dengan 100%, maka menghasilkan 20%. Artinya dari setiap 100 orang angkatan kerja, maka ada 20 orang yang dikategorikan sebagai pengangguran, di mana dia tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Saya akan membahas mengenai data tingkat pengangguran terbuka yang ada di Indonesia dalam bentuk juta orang, sedangkan yang sebelumnya saya bahas itu dalam bentuk persentase. Jadi bisa dilihat pada kurva tersebut, pada tahun 2018 itu sebesar 6,94 juta orang. Lalu pada tahun 2019 mengalami penurunan 6,89 juta orang. Lalu pada tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan naik
angka penganggurannya sebesar 9,77 juta orang dan mengalami penurunan kembali di tahun 2021 sebanyak 8,42 juta orang dan mengalami penurunan kembali sebesar 7,99 juta orang di tahun 2022. Tentu pada kurva ini saya ingin menjelaskan bahwa kurva ini berbentuk fluktuatif, yaitu adalah naik turunnya kurva. Dan tentu akan ada namanya upaya pemerintah untuk terus menurunkan angka pengangguran, yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM yang ada di Indonesia. Karena kualitas SDM inilah yang menentukan bagaimana tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Karena kita tahu untuk mendapatkan pekerjaan tentu harus ada kualitas. Kualitas didasari dari pendidikan. Jika mempunyai pendidikan yang baik, maka dia akan dengan cepat untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan memenuhi bagaimana permintaan di pasaran. Lalu yang kedua adalah tentu akan ada peran aktif dari pemerintah dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan untuk mengasah bagaimana soft skill maupun hard skill dari SDM tersebut. Dan yang terakhir adalah membuka lapangan kerja baik oleh generasi muda maupun juga beberapa individu yang memiliki modal, tentu harus bisa membuka lapangan kerja agar bisa membantu menurunkan tingkat pengangguran. Tentu peran pemerintah di sini harus bisa meningkatkan kualitas. Seperti yang kita ketahui, pengangguran itu adalah orang yang masuk angkatan kerja, sedang mencari pekerjaan, dan belum dapat pekerjaan. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Adel, bagaimana data peningkatan pengangguran yang terjadi di negara sedang berkembang. Peningkatan pengangguran yang terjadi ini tidak lepas dari beberapa faktor yang menyebabkannya. Nah, di sini saya akan membahasnya. Peningkatan pengangguran di negara sedang berkembang itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, yaitu faktor internal, ya dari dalam. Dan yang kedua, yaitu faktor eksternal, yang berasal dari luar. Apa saja sih faktor internal dan eksternalnya itu? Di sini saya akan menjelaskan faktor internal terlebih dahulu, yaitu segala faktor yang berasal dari dalam, yang bisa mempengaruhi pengangguran. Di sini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu ada kekurangan pendidikan dan keterampilan. Kondisi ini terjadi saat banyak individu mungkin tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja, yang membuat mereka sulit menemukan pekerjaan yang layak. Yang kedua yaitu ada diskriminasi gender. Kondisi ini sering terjadi dalam pemilihan tenaga kerja, yang dimana rata-rata yang diterima oleh perusahaan saat mencari pekerjaan itu kebanyakan laki-laki daripada perempuan. Nah, diskriminasi gender yang seperti ini dapat mengakibatkan kesenjangan pekerjaan yang mempengaruhi terutama wanita saat mencari pekerjaan, yang dimana hal ini akan menyebabkan banyaknya pengangguran. Yang ketiga yaitu ada pergantian musim. Pergantian musim juga menjadi faktor penyebab pengangguran. Misal, musim panen yang usai membuat petani tidak memiliki pekerjaan. Dan yang keempat yaitu ada ketidakcocokan geografis. Kondisi ini terjadi ketika seseorang pekerja yang tidak mampu menyesuaikan dirinya di negara atau wilayah lain. Dan yang kelima yaitu ada pertumbuhan penduduk yang cepat. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan banyaknya pesaing untuk mencari pekerjaan. Nah, pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menciptakan tekanan pada pasar kerja yang menyebabkan pengangguran. Yang terakhir yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Kondisi ini disebut dengan kesulitan mencari pekerjaan. Di sini para pekerja memiliki preferensi serta kemampuan yang berbeda dan pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, mencari pekerjaan yang tepat membutuhkan waktu dan usaha. Kondisi ini terjadi ketika sebagian pekerja ingin berpindah atau bergeser atau mencari pekerjaan yang lebih baik dengan meninggalkan pekerjaan lamanya. Maka pekerja ini untuk sementara menganggur dikarenakan para pekerja mencoba untuk mencari pekerjaan dengan upah dan keahlian yang cocok. Dan selanjutnya yaitu adanya faktor eksternal, faktor dari luar yang dapat mempengaruhi atau menyebabkan pengangguran. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu sektor ekonomi yang lemah. Kondisi ini terjadi jika output dan pengeluaran total menurun, maka permintaan terhadap tenaga kerja juga ikut menurun, yang menyebabkan meningkatnya angka pengangguran. Menurunnya output dan pengeluaran dapat terjadi ketika kemampuan ekonomi sebuah negara lebih rendah dari kemampuan yang seharusnya dicapai. Hal ini biasanya terjadi ketika siklus perekonomian sedang menurun dan banyak orang yang terpaksa menganggur, dikarenakan banyaknya orang yang ingin bekerja tidak sebanding dengan pekerjaan yang tersedia. Selanjutnya yang kedua yaitu ada jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang. Kondisi ini terjadi ketika jumlah angkatan kerja lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia. Bisa kita lihat pertumbuhan penduduk yang pesat telah menghasilkan angkatan kerja yang besar di Indonesia. Namun sayangnya hal tersebut sungguh tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja. Ketidakseimbangannya jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja pun terjadi. Akibatnya pengangguran terus bertambah dan masalah ketenaga kerjaan negara kita semakin kompleks.
Faktor eksternal yang terakhir yaitu adanya perubahan struktur perekonomian atau disebut dengan perubahan teknologi. Perubahan struktur ini didominasi oleh peningkatan teknologi dalam industri. Seperti yang kita ketahui, teknologi itu selalu berkembang. Hal ini membutuhkan tenaga kerja yang mampu menyesuaikan perkembangan teknologinya. Seperti kebanyakan yang kita lihat, sebagian pekerjaan telah digantikan oleh mesin yang membutuhkan operator yang lebih sedikit. Sehingga jumlah tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang dapat digantikan oleh mesin menjadi berkurang. Nah, situasi sekarang ini teknologi telah mampu membuat mesin yang dapat menggantikan sebagian pekerjaan manusia. Contohnya yaitu perubahan sektor pertanian ke sektor industri, yang mengakibatkan buruh pertanian harus memiliki keterampilan industri agar bisa tetap bekerja. Dengan kata lain, perkembangan teknologi telah mengurangi kesempatan para pencari kerja yang tidak mampu mengadaptasi perkembangan ilmu dan teknologinya. Baiklah, setelah dijelaskannya oleh rekan-rekan saya sebelumnya mengenai apa itu pengangguran, data-data pengangguran, dan faktor penyebab terjadinya pengangguran, maka di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pengangguran. Dan jenis-jenis pengangguran ini sendiri terdiri dari ada dua. Yang pertama itu jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, dan yang kedua itu ada jenis-jenis pengangguran berdasarkan ciri-cirinya. Maka yang saya jelaskan adalah berdasarkan penyebabnya. Untuk berdasarkan penyebabnya ini ada 4. Yang pertama itu pengangguran friksional, yang kedua itu pengangguran siklis, dan yang ketiga itu pengangguran struktural, dan yang terakhir itu pengangguran teknologi. Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai apa itu pengangguran friksional, pengangguran siklis, pengangguran struktural, dan pengangguran teknologi, dan contoh-contoh dari pengangguran tersebut bisa dilihat di slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran berdasarkan dengan ciri-ciri. Pengangguran berdasarkan ciri-ciri itu terbagi menjadi 4 bagian. Baik, untuk pengangguran friksional adalah jenis pengangguran yang paling umum terjadi. Pengangguran friksional biasanya terjadi karena adanya perpindahan tenaga kerja dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain. Perpindahan tenaga kerja ini dapat terjadi karena faktor seperti perubahan pekerjaan, pencari pekerja baru, atau pekerja yang diberhentikan. Dan pengangguran friksional biasanya bersifat sementara dan akan hilang sendiri dengan berjalannya waktu. Dan contohnya seperti seorang lulusan baru yang sedang mencari pekerjaan, seorang karyawan yang sedang pindah ke kota lain dan belum menemukan pekerjaan baru, ataupun seorang pekerja yang sedang cuti hamil atau cuti melahirkan. Dan untuk yang kedua itu ada pengangguran siklis. Pengangguran siklis adalah jenis pengangguran yang terjadi karena adanya fluktuasi dalam perekonomian, dan pengangguran siklis biasanya terjadi pada saat ekonomi sedang mengalami resesi atau kontraksi. Resesi adalah suatu periode di mana perekonomian mengalami penurunan dan signifikan dalam output, pendapatan, dan lapangan kerja. Sedangkan kontraksi adalah suatu periode di mana perekonomian tumbuh lebih lambat dari biasanya. Dan pengangguran siklis biasanya terjadi karena adanya penurunan permintaan barang jasa yang menyebabkan perusahaan mengurangi produksi dan tenaga kerja. Dan contohnya seperti seorang karyawan yang dirumahkan karena perusahaannya mengalami resesi, seperti seorang pekerja yang kehilangan pekerjaannya karena terjadi PHK massal, dan yang terakhir seperti seorang petani yang gagal panen karena cuaca buruk. Dan yang ketiga itu pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi. Pengangguran struktural biasanya terjadi karena adanya perubahan teknologi, perubahan permintaan barang dan jasa, atau perubahan selera konsumen. Dan perubahan teknologi dapat menyebabkan tenaga kerja manusia menjadi tidak dibutuhkan lagi, dan perubahan permintaan barang jasa dapat menyebabkan perusahaan mengurangi produksi dan tenaga kerja. Perubahan selera konsumen dapat menyebabkan perubahan mengurangi produksi dan tenaga kerja. Dan pengangguran struktural biasanya bersifat permanen dan sulit untuk diatasi. Contohnya seperti seorang pekerja pabrik yang kehilangan pekerjaan karena pabriknya ditutup. Dan yang kedua seperti seorang pekerja yang kehilangan pekerjaan karena teknologi baru menggantikan pekerjaannya. Dan yang terakhir seperti seorang pekerjaan yang kehilangan pekerjaannya karena perubahan struktur ekonomi. Dan yang terakhir ada pengangguran teknologi. Untuk pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi karena adanya penggunaan teknologi baru yang menyebabkan karena manusia menjadi tidak dibutuhkan lagi. Dan teknologi baru dapat menyebabkan tenaga kerja manusia tidak dibutuhkan lagi karena dapat melakukan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Dan untuk pengangguran teknologi biasanya bersifat permanen atau sulit untuk diatasi. Dan contohnya seperti yang pertama ada seorang pekerja yang kehilangan pekerjaan karena mesin menggantikan pekerjaannya. Dan yang kedua seperti seorang pekerja yang kehilangan pekerjaan karena robot menggantikan pekerjaannya. Dan seorang
Yang terakhir itu seperti seorang pekerja yang kehilangan pekerjaannya karena AI menggantikan pekerjaannya. Baik, itulah penjelasan secara singkat dari saya. Yaitu yang pertama ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat diartikan sebagai suatu situasi di mana angka ketersediaan pekerjaan lebih rendah daripada jumlah tenaga kerja. Pengangguran terbuka akan benar-benar tidak memiliki pekerjaan yang disebabkan karena menurunnya kegiatan perekonomian pada suatu waktu. Pengurangan jumlah tenaga kerja karena kecanggihan teknologi serta kemunduran atau kemerosotan industri. Contohnya yaitu seperti seorang lulusan S1 teknik mesin yang belum mendapat pekerjaan karena lapangan kerja yang belum tersedia sesuai dengan kualifikasinya. Yang kedua yaitu ada pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi merupakan kondisi di mana jumlah tenaga kerja lebih banyak dari yang seharusnya diperlukan. Kelebihan jumlah tenaga kerja menyebabkan kegiatan tidak dapat berjalan dengan merata. Sebagian ada yang bekerja dan sebagian lagi ada yang tidak bekerja. Sebagai contoh yaitu jumlah pelayan kafe yang terlalu banyak daripada kebutuhan yang sebenarnya. Sebagian dari mereka akan bekerja melayani pelanggan, tapi sebagian akan banyak menganggur karena sudah ada yang melayani pelanggan. Hal ini dinamakan dengan pengangguran tersembunyi. Mereka sebenarnya memiliki pekerjaan, namun tidak bekerja sebagaimana dengan mestinya yang dilakukannya. Yang ketiga yaitu ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini terjadi lantaran adanya permintaan pekerjaan yang terjadi hanya pada satu waktu atau musim tertentu. Contoh dari pengangguran ini yaitu seorang petani yang bekerja sangat terpengaruh pada musim. Buruh tani biasanya akan berhenti bekerja dan menjadi pengangguran setelah melewati masa panen sampai tiba musim tanam. Dan seorang penjaga pantai yang hanya bekerja pada saat musim liburan. Yang keempat yaitu ada setengah menganggur. Setengah menganggur merupakan orang yang sebenarnya sudah memiliki pekerjaan, tetapi jam kerjanya berbeda dengan pekerja pada umumnya. Mereka hanya bekerja berdasarkan permintaan dari pemberi kerja dalam jangka yang tidak menentu. Bekerja kurang dari 7-8 jam per hari atau kurang dari 35 jam dalam seminggu. Orang yang bekerja secara part-time atau freelance bisa juga disebut sebagai setengah menganggur. Contoh lainnya adalah seorang pekerja bangunan yang menganggur setelah pekerjaannya selesai sembari menunggu pekerjaan berikutnya. Selanjutnya, dampak pengangguran terhadap individu, masyarakat, dan negara. Pengangguran adalah situasi yang seringkali membawa dampak negatif yang signifikan, bukan hanya pada individu yang mengalaminya, tetapi juga pada masyarakat dan negara secara keseluruhan. Sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya bahwa pengangguran adalah seseorang yang masuk dalam angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Dalam bagian pertama ini, kita akan fokus pada dampak pengangguran terhadap individu. Dampak pengangguran terhadap individu yang pertama yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan, di mana ketika seseorang kehilangan pekerjaan atau sulit menemukan pekerjaan, ini berarti tidak ada pendapatan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan pendidikan. Sebagai contoh, seseorang yang telah kehilangan pekerjaannya, mereka ini mungkin mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari mereka, seperti membeli makanan yang cukup, membayar sewa rumah, atau bahkan memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak mereka. Hal ini itu sangat-sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka dan menyebabkan stres yang serius. Selain ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup, pengangguran juga seringkali mengakibatkan ketidakstabilan kondisi psikologis. Individu yang mengalami pengangguran ini mungkin menghadapi yang namanya stres, depresi, atau gangguan kecemasan karena ketidakpastian masa depan mereka. Seseorang yang kehilangan pekerjaan atau kesulitan menemukan pekerjaan baru, ini mungkin merasa tertekan secara konstan. Cemas tentang bagaimana mereka akan memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan selain itu, mereka juga merasa frustasi, malu, dan putus asa karena tidak dapat bekerja. Rasa malu ini biasanya muncul karena stigma sosial yang terkadang melekat pada pengangguran. Semua ini membuat perasaan putus asa muncul ketika harapan-harapan itu terus melesat. Dan yang terakhir, meningkatkan risiko kriminalitas. Pengangguran itu membawa dampak serius pada kehidupan individu, dan salah satunya adalah peningkatan risiko terlibat dalam aktivitas kriminal. Mengapa hal ini terjadi? Ketika seseorang kehilangan pekerjaan atau kesulitan menemukan pekerjaan baru, hal ini menciptakan rasa
frustasi yang mendalam. Individu ini mungkin merasa terjebak dalam situasi yang sulit dan ketidakmampuan mereka untuk mengatasi tekanan finansial yang dapat mengakibatkan perasaan marah dan frustasi yang meningkat. Nah, ini dapat mendorong seseorang ini mencari cara untuk mengatasi situasinya dengan cara yang tidak sah. Sebagai contoh, seorang yang telah lama menganggur dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, dengan tekanan finansial yang terus berlanjut, ini dapat mendorong mereka untuk mencari jalan pintas seperti terlibat dalam pencurian, penipuan, atau perdagangan narkoba. Pengangguran tidak hanya mempengaruhi individu yang kehilangan pekerjaannya, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat secara keseluruhan. Pada bagian ini, kita akan fokus membahas 3 dampak utama pengangguran pada masyarakat. Yang pertama, pengangguran dapat meningkatkan tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki pendapatan yang stabil, ini dapat mengakibatkan naiknya angka kemiskinan dalam masyarakat. Kehilangan sumber pendapatan dapat membuat masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan dan tempat tinggal. Nah, orang-orang yang menganggur ini mungkin kesulitan untuk memberikan makanan keluarga mereka atau memiliki tempat tinggal yang layak. Nah, inilah penyebab mengapa pengangguran menjadi masalah yang serius yang dapat mempengaruhi kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, meningkatkan angka kriminalitas. Dampak pengangguran tidak hanya berhenti pada masalah ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan tingkat kriminalitas dalam masyarakat. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan dan merasa putus asa karena ketidakpastian finansialnya, mereka cenderung lebih rentan terlibat dalam aktivitas kriminal. Nah, ini menciptakan ketidaknyamanan dalam masyarakat karena tingkat kriminalitas yang tinggi, itu yang lebih tinggi, itu dapat mengganggu perdamaian dan kesejahteraan umum. Orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan ini mungkin mencari cara-cara ilegal untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti mencuri atau melakukan kegiatan kriminal lainnya. Nah, oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa pengangguran bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas pada keamanan masyarakat. Dan yang terakhir, pengangguran dapat memperburuk kondisi sosial. Nah, ketika banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan, mereka akan mengalami kesulitan dalam berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Ketidakmampuan untuk berkontribusi dalam upaya pembangunan ini dapat mempengaruhi aspek-aspek sosial seperti kesejahteraan dan kestabilitas komunitas. Nah, orang-orang yang menganggur mungkin merasa terisolasi atau mungkin memiliki rasa rendah diri yang dapat mempengaruhi hubungan sosial dan kehidupan komunitas mereka. Nah, ketika lebih banyak orang yang memiliki pekerjaan dan dapat berkontribusi pada keseimbangan sosial dan ekonomi, masyarakat ini cenderung stabil dan makmur. Selain berdampak pada individu dan masyarakat, pengangguran juga dapat berdampak negatif terhadap suatu negara. Antara lainnya, yang pertama, pengangguran dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini terjadi karena pengangguran mengakibatkan berkurangnya jumlah tenaga kerja yang produktif. Ketika banyak orang yang tidak bekerja, maka otomatis potensi produksi ekonomi negara itu akan berkurang, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pengangguran juga dapat berdampak pada berkurangnya pendapatan negara. Hal ini disebabkan oleh penurunan jumlah pajak yang dibayarkan oleh penduduk. Ketika suatu individu kehilangan pekerjaan, maka mereka juga akan kehilangan pendapatan mereka yang menjadi sumber penerimaan pajak bagi suatu negara. Hal ini dapat mengurangi pendapatan yang tersedia untuk program-program pemerintah. Dan yang ketiga, pengangguran dapat meningkatkan biaya sosial yang harus ditanggung oleh suatu negara. Banyaknya penduduk yang tidak memiliki pekerjaan itu dapat mengakibatkan peningkatan permintaan untuk bantuan sosial itu akan meningkat ya, seperti bantuan pangan dan kesehatan. Hal ini itu akan membebani anggaran negara dan memerlukan alokasi dana yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan sosial tersebut. Baiklah, teman-teman saya sebelumnya telah menjelaskan mengenai pengertian pengangguran, jenis-jenis pengangguran, data dari pengangguran di negara Indonesia, faktor penyebab pengangguran, dan dampak-dampak pengangguran. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih solusi untuk mengatasi masalah pengangguran di negara yang sedang berkembang, tepatnya di negara kita ini, yaitu negara Indonesia. Terdapat dua upaya untuk mengatasi masalah pengangguran. Upaya yang pertama itu ada upaya
dari pemerintah, dan yang kedua itu ada upaya dari masyarakat. Yang pertama itu upaya dari pemerintah. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai solusi dan upaya untuk mengatasi masalah pengangguran di negara ini. Berikut ini ada beberapa langkah yang telah diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran ini. Yang pertama itu ada program infrastruktur. Pemerintah telah meluncurkan program besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara. Program ini menciptakan lapangan kerja langsung dalam konstruksi dan sektor-sektor terkait. Yang kedua itu ada program pelatihan keterampilan. Pemerintah telah mempromosikan program pelatihan keterampilan untuk membantu pengangguran atau lulusan baru dalam mengembangkan keterampilan yang relevan dengan permintaan pasar tenaga kerja. Ini termasuk pelatihan dalam industri seperti konstruksi, pariwisata, dan teknologi informasi. Ketiga, itu ada promosi kewirausahaan. Pemerintah telah mendorong kewirausahaan dengan memberikan insentif dan dukungan kepada wirausahawan. Ini mencakup pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah, serta bantuan teknis dan pendampingan. Yang keempat, itu ada program kebijakan fiskal. Beberapa kebijakan fiskal telah diadopsi untuk merangsang pertumbuhan sektor-sektor tertentu dan investasi asing, yang diharapkan akan menciptakan peluang kerja. Dan yang kelima, itu ada kebijakan investasi asing. Pemerintah mencari investasi asing yang langsung masuk ke Indonesia dan menciptakan lapangan kerja dalam industri-industri tertentu. Dan yang terakhir itu ada mobilitas regional. Pemerintah telah mempromosikan mobilitas regional dengan mengembangkan konektivitas transportasi antar wilayah untuk memungkinkan pekerja mencari pekerjaan di tempat yang memiliki peluang kerja yang lebih baik. Itu saja mungkin upaya dari pemerintah. Yang berikutnya itu ada upaya dari masyarakat. Setelah upaya atau solusi dari pemerintah, berikutnya ada solusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Adalah seperti yang pertama itu peningkatan keterampilan. Individu dapat meningkatkan keterampilan mereka melalui pendidikan tambahan, pelatihan keterampilan, ataupun kursus online. Keterampilan yang relevan dengan permintaan pasar tenaga kerja akan membuat mereka lebih kompetitif. Yang kedua itu ada kewirausahaan. Masyarakat dapat mempertimbangkan untuk mereka memulai bisnis mereka sendiri ataupun menjadi wirausahawan. Kewirausahaan adalah cara untuk menciptakan peluang kerja bagi diri mereka sendiri dan juga orang lain. Yang ketiga itu ada pendidikan. Masyarakat dapat mempromosikan pendidikan dalam keluarga dan komunitas untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada generasi-generasi muda. Yang keempat itu ada ketidaksetaraan gender. Upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan gender di pasar tenaga kerja juga dapat membantu dalam mengatasi pengangguran. Masyarakat dapat mempromosikan kesetaraan gender dan mendukung partisipasi perempuan di dalam dunia kerja. Dan yang terakhir itu adalah pendekatan kolaboratif. Masyarakat dapat bekerja sama dengan organisasi nirlaba, pusat pelatihan, dan juga organisasi yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Itu akan dapat menciptakan lapangan-lapangan kerja yang baru. Pengurangan pengangguran adalah usaha bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat. Upaya yang komprehensif termasuk kebijakan ekonomi yang tepat, pelatihan keterampilan, dan investasi dalam pendidikan adalah kunci untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia.